Jasmine menatap wajah tampan suaminya, menyentuhnya dengan lembut dan sangat hati-hati. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu terus seperti ini? Begitu beratkah beban yang kamu alami selama ini? Kenapa kamu hanya menyimpannya sendiri? Aku ada di sini, berbagilah sedikit beban itu agar kamu tidak begitu merasakan sakit yang teramat. Jasmine beranjak dari atas ranjang dan turun mencari handuk kecil di lemari serta mengambil air hangat. Dia membuka pakaian suaminya dengan jantung yang berdebar hebat. Apa yang kau pikirkan, Jasmine? Lihatlah suamimu sedang tidak sadarkan diri. Sepertinya aku harus mencuci otakku, agar tidak berpikir yang tidak-tidak lagi. Setelah bisa menepis segala pikiran kotor dari otaknya, Jasmine kemudian mengelap tubuh suaminya yang basah penuh keringat dengan air hangat yang tadi disiapkannya. Setelah selesai, Jasmine membantu suaminya mengenakan pakaian yang baru diambilnya dari dalam lemari. Dilihatnya sekeliling kamarnya begitu berantakan penuh dengan barang-barang pecah yang berserakan di mana-mana. Jasmine bangun dan kemudian membersihkan semua itu, dan setelah selesai dia berjalan menuju ke balkon kamar suaminya. Dia menatap langit senja yang tampak indah, memejamkan matanya hingga semilir angin menyapa lembut wajah cantiknya. Tak lama dia membuka mata dan melihat halaman penuh dengan tanaman bunga yang dia tanam. Bunga mawar ia letakkan paling dekat dengan kamar suaminya. Setelah selesai menikmati keindahan itu, Jasmine segera masuk karena langit mulai tampak gelap. Ditutuplah gorden itu. Dia menatap pada ranjang, dan suaminya masih saja betah berbaring di atasnya. Kenapa kamu lama sekali bangunnya? Kamu membuatku bosan di kamar ini. Kamu tahu, aku tadi melihat langit yang tampak indah dari kamarmu, apalagi bunga-bunga yang sudah kutanam untukmu. Benar-benar menambah keindahannya. Aku harus kembali ke kamar untuk membersihkan diri, nanti aku akan kembali, ucap Jasmine lalu mengecup lembut kening suaminya. Seperti janjinya sore tadi, Jasmine kembali ke kamar suaminya. Dia menuju ranjang suaminya tapi tidak ditemukan suaminya berada di sana. Dengan cepat Jasmine mencari keberadaan suaminya, langkahnya berhenti begitu melihat tirai yang berterbangan tertiup angin. Dia melihat pintu yang menuju balkon itu terbuka, dari kejauhan tampak suaminya sedang duduk di kursi roda sedang menatap bunga mawar yang ada di taman yang dibuatnya. Dengan tersenyum Jasmine melangkahkan kakinya menuju di mana suaminya berada. Sepertinya suaminya sedang melamun dan tidak menyadari kedatangannya. Jasmine memetik setangkai mawar, kemudian mengulurkan mawar itu pada Stefano. Stefano tampak begitu terkejut, istrinya datang kemudian duduk bersimpuh di depan Stefano. Selamat malam suamiku, bagaimana keadaanmu sekarang? Sudah lebih baik kan? Sapa Jasmine dengan senyum lebarnya. Kenapa kau di sini? Tentu saja untuk melihat suamiku, memangnya aku tidak boleh jika aku ingin bertemu dengan suamiku sendiri. Stefano hanya terdiam, dia teringat apa yang adiknya katakan, setelah itu dia langsung beranjak mendorong sendiri kursi rodanya berbalik meninggalkan Jasmine yang masih bersimpuh di hadapannya. Karena begitu tergesa-gesa Stefano menabrak pintu penghubung balkon dan kamarnya. Jasmine tersenyum kemudian berdiri untuk membantu suaminya. Tanpa peduli Stefano terus beranjak mendorong kursi rodanya untuk terus masuk. Keluarlah, ucap Stefano. Bagaimana kalau aku tidak mau? Jawab Jasmine yang ikut masuk lalu mengunci pintu balkon. Kemudian Jasmine melangkahkan kakinya menuju ranjang dan merebahkan dirinya di sana. Wah, ternyata ranjang tempat tidurmu sangat empuk. Jasmine mengguling-gulingkan badannya di atas sana dengan riang seperti anak kecil. Setelah berhenti dia kembali menepuk sisi ranjang yang kosong di sebelahnya. Ayo kemarilah. Tidur di sini. Apa yang kau lakukan di atas ranjangku, lebih baik kau keluar sekarang. Tidak mau, tentu saja sekarang aku sedang merebahkan tubuhku di sini, apa kamu tidak melihatnya? Jasmine kemudian membuka jaket yang tadi dia pakai, dan menggantungnya di gantungan besi yang sudah disediakan di kamar suaminya. Wah, ada gitar. Apa kamu bisa memainkannya? Bagaimana kalau kamu memainkannya dan menyanyikan satu lagu untukku? Tidak mau. Ya sudah, aku yang menyanyi bagaimana? Tidak mau, sekarang keluarlah. Dasar pelit. Tapi bukannya keluar, Jasmine justru mengelilingi kamar suaminya. Wah, ada busur panah juga. Apa kamu bisa memanah? Kapan-kapan kamu harus menunjukkannya padaku. Stefano yang melihat istrinya mengacak-acak dan menyentuh barang-barangnya hanya diam saja, tanpa ada niat lagi melarangnya sama sekali. Keluarlah sekarang atau akan menyeretmu. Jasmine masih berkeliling kamar suaminya dan menemukan beberapa lukisan yang tergeletak begitu saja bersandar pada dinding di sudut kamar bagian yang lain. Kamu juga bisa melukis. Lumayan, komentar Jasmine sambil manggut-manggut. Kamu melukis bunga melati putih, cinta yang manis, benarkan itu artinya? Apa ini kamu membuatnya untukku? Tanya Jasmine antusias. Bukan, jawab Stefano singkat. Terus untuk siapa? Apa kamu punya cinta pertama? Apa kamu membuatkan ini untuknya? Tanya Jasmine penasaran. Bukan urusanmu, jawab Stefano datar. Baiklah, ucap Jasmine kecewa. Tanpa sengaja, Jasmine melihat sebuah kanvas yang ditutupi kain putih dan diletakkan di belakang lukisan-lukisan yang lain, seperti sengaja disembunyikan. Jasmine yang penasaran pun mendekat dan akan membuka kain putih itu, tapi tangannya dengan segera ditahan oleh Stefano. Jangan sembarangan lagi mengacak-acak dan menyentuh barang-barang orang lain, tidak sopan. Apa salahnya aku menyentuh barang milik suamiku, lagian kenapa?
Aku hanya penasaran melihat lukisan itu, kenapa kamu bereaksi berlebihan seperti ini, kalau tidak boleh melihat ya sudah, tidak perlu menahan tanganku seperti ini, kesal Jasmine. Lebih baik kau keluar sekarang. Perintah Stefano tegas. Aku sangat bosan di rumah ini. Apa kamu sedikit pun tidak merasa bosan? Stefano kemudian bangun dari kursi rodanya dengan langkah sempoyongan, kemudian menarik lengan Jasmine agar keluar dari kamarnya. Begitu akan menggapai pintu Jasmine merintih kesakitan. Ah, sakit sekali. Ucap Jasmine sambil memegangi perutnya dengan tangan satunya yang bebas. Olivia, kau kenapa? Apa aku menyakitimu? Maafkan aku tidak bermaksud melakukan itu, ucap Stefano benar-benar merasa bersalah. Berhasil. Ucap Jasmine yang berhasil lepas dari cekalan tangan suaminya. Dan kembali berlari ke arah ranjang kemudian duduk di atasnya. Dia mengambil gitar dan memainkannya. Jasmine bernyanyi dengan suara yang merdu. Sambil tangannya memetik gitar dan sesekali dia menatap suaminya dengan tersenyum. Seakan terhanyut alunan nada dan nyanyian istrinya, Stefano akhirnya terdiam, dia tidak menyuruh keluar istrinya lagi. Stefano terpanah dan terus menatap wajah cantik istrinya, tanpa beralih sedikit pun. Stefano dengan langkah perlahan kembali duduk di kursi rodanya. Dia tidak henti-hentinya terus memandangi wajah cantik Jasmine yang bernyanyi sesekali melihat ke arahnya dengan tersenyum sambil memainkan gitar yang sudah lama tidak dimainkan. Hingga tanpa Jasmine sadari Stefano ikut tersenyum ketika melihat senyum istrinya yang manis. Petikan gitar berakhir pertanda Jasmine sudah menyelesaikan lagunya. Dengan masih memangku gitar Jasmine menatap suaminya yang kini sedang memandangnya. Suaminya langsung memalingkan muka begitu kepergok telah memandang istrinya tanpa berkedip. Jasmine hanya tersenyum melihat itu. Bagaimana suaraku? Bagus bukan? Tanya Jasmine. Biasa saja, jawab Stefano yang masih tidak berani melihat istrinya kembali. Ya sudah, ucap Jasmine meletakkan gitar dan beranjak dari duduknya. Biasa saja bilangnya. Tapi tadi yang kulihat dia begitu terpesona, dasar pembohong. Gerutu Jasmine yang masih bisa didengar Stefano. Jasmine melangkah menjauh, Stefano hanya menatap istrinya melangkah, dia seakan tidak rela istrinya pergi, Stefano menunduk merasa kecewa. Tanpa Stefano tahu Jasmine tersenyum melihat ekspresi suaminya yang seakan tidak rela dirinya pergi dari cermin rias besar yang ada di kamar itu. Jasmine memang beranjak tapi tidak pergi, dia mengambil longkot yang tebal untuk Stefano. Stefano masih menunduk. Jasmine datang kemudian menyampirkan longkot tersebut ke pundak suaminya. Stefano mengangkat kepalanya dan menoleh ke arah sang istri, kemudian menunduk melihat ke pundaknya di mana tangan istrinya sedang memakaikan longkot untuknya. Ayo sekarang kita pergi jalan-jalan. Aku tidak mau jalan-jalan, lagian ini juga sudah malam. Kenapa? Justru saat malam pemandangan lebih indah, banyak bintang-bintang yang bertaburan di langit, seperti malam waktu itu. Angin malam memang tidak terlalu bagus untuk kesehatan, tapi jika hanya sesekali saja, kurasa tidak apa-apa. Lagian kamu juga sekarang sudah memakai pakaian yang tebal, ucap Jasmine dengan sedikit menundukkan wajahnya. Hingga saat Stefano menoleh, wajah keduanya begitu dekat hanya berjarak beberapa sentimeter saja. Keduanya begitu gugup, lalu dengan bersamaan mereka saling memalingkan muka. Jasmine kemudian mengambil jaketnya yang tadi digantung pada gantungan besi di sudut kamar. Aku tidak mau. Tanpa mendengarkan perkataan suaminya, Jasmine mendorong kursi roda suaminya keluar dari kamar. Mansion sudah tampak sepi, ditambah penerangan yang tidak terlalu cukup, juga suasananya yang begitu hening, tampak begitu menyeramkan. Jasmine menunduk dan berbisik ke telinga suaminya, lihatlah bukankah seperti ini lebih nyaman, tidak harus diikuti pelayan yang mengganggu, dengan begini jadi lebih romantis bukan seperti di drama yang sering aku tonton. Rambut panjang Jasmine yang terurai, beterbangan tertiup angin hingga helaian rambutnya menyentuh pipi Stefano. Di saat yang sama Stefano menatap wajah istrinya dari samping hingga akhirnya kembali tersenyum. Jasmine membawa suaminya di dekat taman. Bunga-bunga yang tertiup angin terlihat seperti sedang menari, suaranya gemerisik dan baunya semerbak kemana-mana. Di langit, tampak bulan purnama bersinar terang ditambah dengan bintang-bintang yang bertaburan menutupi seluruh permukaan cakrawala. Sinar bulan memantul menerpa wajah keduanya, seakan datang menyapa. Benar-benar malam yang indah. Jasmine kemudian menghentikan kursi roda suaminya di dekat bangunan seperti gazebo. Jasmine berpindah posisi ke depan suaminya, kemudian menunduk membenarkan posisi longkot suaminya yang sedikit tak beraturan. Stefano hanya diam saja dan masih terus memandang wajah istrinya. Bagaimana, apa sekarang Anda sudah merasa lebih hangat? Tanya Jasmine dengan senyum tulus. Iya, jawab Stefano. Kemudian Jasmine berjongkok di depan kursi roda suaminya, kemudian mendongak menatap langit, Stefano pun mengikutinya. Wah, lihatlah bintangnya tampak indah kan? Iya, bintangnya sangat indah, ucap Stefano, tapi bukan bintang di langit yang dia pandang melainkan istrinya yang kini masih berjongkok di depannya. Lihatlah ada bintang jatuh, kata orang jika kita membuat permohonan saat bintang jatuh, maka semua keinginan itu akan dikabulkan, ucap Jasmine semangat. Walaupun tidak tahu kebenarannya, tidak ada salahnya bukan jika kita mencobanya. Ayo sekarang juga pejamkan mata dan buat permohonan. Jasmine dan Stefano bersama memejamkan mata, tanpa Jasmine tahu jika Stefano membuka kembali matanya. Stefano menunduk, menatap wajah istrinya lebih dekat.
Stefano tersenyum memandang wajah cantik istrinya yang tampak imut dan manis sekaligus. Jasmine membuka mata dan melihat wajah suaminya yang kini begitu dekat dengannya, karena posisinya yang masih menunduk sedangkan posisi wajah Jasmine yang mendongak. Jasmine yang gugup langsung berdiri hingga hidung mancungnya beradu cukup keras dengan dagu suaminya. "Au," ringis Jasmine sambil menyentuh hidungnya. "Maaf," kata Stefano merasa bersalah. "Ah, tidak apa-apa," jawab Jasmine. Setelah rasa sakit pada hidungnya sedikit hilang, Jasmine kemudian membantu suaminya berdiri dengan susah payah. Lalu dia membawanya di samping kursi roda, untuk didudukkan di rerumputan. "Aduh, ternyata badanmu berat sekali," ucap Jasmine. "Kenapa menurunkanku? Aku ingin tetap duduk di atas," ucap Stefano. "Suamiku, bukankah terlihat lucu, jika Anda duduk di atas dan aku di bawah? Itu akan terlihat seperti pelayan dan majikannya. Sudah, Anda diamlah." Setelah suaminya sudah duduk manis di rerumputan, kini Jasmine ikut duduk di sampingnya. Kemudian meraih tangan suaminya, ia rangkulkan di pundaknya. Dan menutupi tubuhnya dengan longkot yang suaminya pakai, hingga menutupi tubuh keduanya. Jasmine lalu bersandar di dada bidang suaminya. Stefano hanya diam saja, sambil terus memperhatikan apa saja yang istrinya lakukan. "Bukankah seperti ini lebih romantis seperti di drama?" ucapnya kemudian setelah menyelesaikan apa yang tadi dia lakukan. Jasmine menutup matanya, merasakan angin yang membelai wajahnya dengan lembut. Sementara Stefano sedikit menunduk dan merapikan helaian rambut Jasmine yang menutupi sebagian wajah cantik istrinya tersebut. "Cantik." Hingga tanpa sadar, Stefano berucap, "Aku tahu aku cantik, kenapa kamu baru menyadarinya?" Ucap Jasmine dengan rasa percaya diri yang tinggi dengan matanya yang masih terpejam. Stefano kemudian mengelus rambut panjang istrinya dengan lembut tanpa mengalihkan pandangannya. Jasmine yang mendapatkan perlakuan seperti itu begitu terbuai, ia lingkarkan kedua tangannya di perut suaminya dari arah samping, memeluknya erat. Stefano tersenyum merasakan tangan mungil itu melingkar sepenuhnya di tubuhnya itu. Entah karena sentuhan lembut Stefano pada rambutnya atau karena terpaan angin yang lembut membelai wajahnya. Hingga tak lama nafas Jasmine terdengar teratur dan itu menandakan dirinya sudah tertidur. "Dasar gadis nakal," ucap Stefano tersenyum sambil menul hidung istrinya. Kemudian dia mendongakkan kepalanya menatap bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit malam yang terang. Kemudian kembali menundukkan wajahnya melihat istrinya yang tertidur lelap sambil masih mendekapnya. "Benar apa yang kau katakan, benar-benar indah dan begitu romantis, menikmati keindahan malam di hari yang cerah dan ditemani gadis cantik seperti istriku ini." Tangan Stefano yang dingin menelusuri wajah cantik istrinya, mencium keningnya dengan lembut dan kemudian pandangannya beralih pada bibir manis istrinya, kemudian dia mengecupnya lama, sangat lama sambil memejamkan mata, merasakan bibir manis itu yang sudah menjadi candu untuknya. Tak ingin mengganggu tidur istrinya, dia pun menghentikan kegiatannya dan membenarkan kain yang menutupi tubuh mereka yang sedikit tersingkap karena hembusan angin. "Tetaplah di sini untuk selalu bersamaku, Olivia. Aku mencintaimu," ucap Stefano pelan. Setelah melihat istrinya benar-benar pulas, Stefano menyusupkan tangan di belakang punggung dan kaki istrinya, dia menggendongnya dengan perlahan, takut istrinya akan terbangun, dia meninggalkan kursi rodanya begitu saja di dekat taman, tempat tadi di mana dia duduk. Dengan langkah tegapnya dia menyusuri jalanan yang senyap menuju kamarnya, begitu sampai di depan kamarnya, tampak Jason sedang mondar-mandir di depan pintu. "Tuan, Anda dari mana, Sa?" Stefano memotong ucapan Jason. "Tuan, apa yang terjadi dengan Nyonya?" tanya Jason panik dengan suara lirih, dia takut jika tuan mudanya yang menyakiti istrinya. "Dia sedang tidur, jangan berisik," perintah Stefano dengan berbisik-bisik. Jason menganggukkan kepalanya merasa lega, dia merasa bersalah sudah berpikiran negatif dulu kepada Stefano. Melihat tuan muda yang kesusahan, Jason pun membantu membukakan pintu, agar tuan dan nyonya mudanya bisa masuk. Jason menunggu di depan sementara Stefano masuk. Stefano merebahkan tubuh istrinya dengan sangat hati-hati, dia melepaskan sandal dan jaket yang istrinya kenakan hingga menyisakan gaun tidur, agar tidur istrinya nyaman. Kemudian menarik selimut sampai ke batas dada, menutupi tubuh istrinya agar lebih hangat. Jasmine tampak tidak terusik sama sekali, akan apa yang dilakukan suaminya. "Tidurmu nyenyak sekali, ucapnya kemudian mengecup kening istrinya sebelum berlalu untuk menemui Jason. "Tuan, apa Anda baik-baik saja?" tanya Jason begitu melihat Stefano keluar dari kamarnya dengan raut wajah yang khawatir. Apalagi tadi sore Stefano kambuh dan mengamuk membanting seisi kamarnya. "Seperti yang kau lihat." "Oh ya, tadi aku meninggalkan kursi rodaku di dekat taman, nanti kau ambilkan." "Baik tuan, aku akan ke sana sekarang." "Tidak perlu sekarang, besok pagi saja." "Lebih baik sekarang kau istirahat, aku juga akan segera istirahat," ucap Stefano. "Baik tuan, kalau begitu saya permisi dulu," pamit Jason kepada Stefano. Stefano kemudian menutup pintu dan menguncinya. Dia melangkahkan kakinya menuju keranjangnya, dia tersenyum melihat istrinya yang tertidur di kamarnya dengan selimut yang sudah tak lagi pada tempatnya. Selimut itu kini tergeletak di lantai. Stefano mendekat dan mengambil selimut itu, menyelimuti kembali istrinya yang sepertinya kedinginan. Dia duduk di lantai di samping tempat tidurnya tepat berada di sebelah istrinya.
Terus dipandanginya wajah cantik istrinya, yang tidur dengan wajah menyamping. Rasanya tidak ada bosannya Stefano memandang wajah itu. Dibelainya dengan lembut pipi istrinya yang sedikit cubi. "Tidurmu nyenyak sekali," ucap Stefano menyingkirkan anak rambut yang menghalangi pandangannya. "Sejujurnya aku sangat takut kau akan pergi seperti orang-orang yang selama ini peduli padaku. Kau tahu awalnya aku tidak suka saat pertama kali kau datang ke sini, kau selalu menggangguku, setiap aku melakukan apapun, kau berteriak menghalangiku, bahkan kau berteriak di depan para pelayan yang selama ini hanya takut melihat kemarahanku. Kau tahu aku sebenarnya melakukan itu semua karena mereka yang memulai dulu membuatku marah, aku tidak sekejam apa yang orang-orang katakan," ucap Stefano mencurahkan isi hatinya. "Selama ini aku sendirian di sini. Walaupun ada Bibilu yang merawat dan menemaniku, rasanya tetap berbeda. Tapi setidaknya jika aku di sini, aku tidak harus selalu mendengar papi yang terus memarahi ibu. Sebenarnya aku sakit mendengar pertengkaran mereka disebabkan olehku. Aku hanya bisa menutup telinga karena itu. Saat pertama kali Max datang ke tempat ini sewaktu kecil, aku marah, aku tidak ingin ada yang tinggal di sini melihat keadaanku yang kadang bisa memburuk karena trauma masa kecilku. Dia juga terlihat kaget saat melihatku bersama Bibilu. Saat itu aku berusia 10 tahun, saat aku duduk di depan teras, aku melihat mobil yang biasa dibawa ibu datang. Aku senang sekali, aku langsung berlari menyambutnya, aku sangat merindukannya, karena ibu hanya datang di saat papi pergi jauh, tapi langkahku terhenti ketika ada seorang anak laki-laki berusia 5 tahun, bersembunyi di belakang tubuh ibu. Ibu mendekat dan memelukku sambil berkata, "Apa Vano kaget? Maafkan ibu kali ini datang bersamanya, tidak apa-apakan. Dia adik Vano. Ibu harap kalian bisa akur dan saling menyayangi. Ayo Max, lihatlah ini Kak Vano." Bukankah Max bilang ingin punya saudara laki-laki yang bisa diajak bermain bola? Max tidak mau hanya terus bermain dengan Liora yang sukanya main boneka. Saat itu Max keluar dari belakang tubuh ibu, dan dia pun langsung mengulurkan tangannya sambil tersenyum. Tapi aku menepis uluran tangan itu. Bagaimana jika aku punya adik, aku pasti tidak pernah bisa merasakan kasih sayang papi. Apalagi kata ibu, jika aku punya satu adik perempuan. Apakah aku punya kesempatan untuk mendapatkan cinta kasih dari papi? Rasanya tidak mungkin. Saat mengingat itu semua, aku jadi teringat ayah, aku sangat merindukannya. Ayah sangat menyayangiku, walaupun dia sibuk bekerja tapi dia tetap menyisihkan waktu untukku. Stefano tersenyum saat membayangkan waktu di mana dia bersama ayahnya. Aku merasa bersalah pada ibu, karena ibu harus kehilangan ayah, aku juga benci diriku sendiri, karena ayah harus pergi karena aku. Waktu itu aku menangis seharian, aku meminta kepada Tuhan agar mengembalikan ayah, aku rela hidup dalam kegelapan, asal ayah tetap di sampingku. Ini semua salahku, ucap Stefano yang kini tidak bisa membendung lagi air matanya. Bahkan air matanya jatuh di pipi sang istri, masih dengan menangis Stefano mengusap pipi istrinya. "Maafkan Vano ayah, ini semua karena Vano sangat merindukan ayah," ucap Vano sambil terus menangis tanpa henti mengingat sosok ayahnya yang begitu menyayanginya, kemudian menelungkupkan wajahnya pada tepi ranjang yang kosong dekat istrinya. Jasmine mengelus lembut kepala suaminya dengan lembut, "Menangislah suamiku. Jangan hanya dipendam dalam hatimu, rasanya hanya akan menyesakkan dada, jadi menangislah, keluarkan segala beban yang kamu tanggung sendiri selama ini. Jadikan aku tempatmu bersandar, sekarang kamu tidak sendiri, ada aku di sini yang akan menemanimu, tidak apa-apa teruslah menangis, setelah ini semua akan baik-baik saja," ucap Jasmine menenangkan. Jasmine kemudian bangun, dia turun dari ranjang dan duduk di samping suaminya, kemudian mengangkat kepala suaminya yang masih ditelungkupkan di atas ranjang, membuatnya menatap ke arahnya, dihapus perlahan air mata yang menggenangi, dengan tangan mungilnya, lalu membawa suaminya dalam dekapannya. "Ceritakanlah semuanya, jangan Anda tanggung sendiri beban itu, aku siap mendengarkan keluh kesah Anda, walaupun tidak bisa hilang sepenuhnya beban itu, tapi setidaknya beban yang selama ini Anda rasakan sedikit berkurang bila berbagi denganku," tambah Jasmine. Stefano menangis semakin kencang, tidak pernah seumur hidupnya dia bisa mendapat tempat sandaran yang begitu nyaman. Dan sekarang Stefano mendapatkannya dari seorang gadis yang baru masuk dalam hidup dan hatinya, bahkan pada sang ibu saja, Stefano tidak bisa membagi apa yang selama ini dirasakannya, Stefano tidak berani walau hanya sekedar menjadikan ibunya sebagai sandarannya. Stefano tidak bisa melakukan itu demi kebaikan ibunya.